Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Dwi Utama dengan NIM 1919091050. Nah, kali ini di dalam video ini saya akan menjelaskan yang saya jelaskan yaitu pertama adanya shortcode, alur program dan eksekusi jalannya program. Nah, dalam program saya ini saya menggunakan double linked list. Nah, dalam program awal ini saya menggunakan 3 header yaitu include studio.h, stdlib.h dan string.h, di mana nantinya fungsi-fungsi ini akan digunakan di dalam program ini. Nah, setelah itu di sini adanya variabel global. Nah, variabel global di sini saya menggunakan dua tipe data yaitu tipe data char dan tipe data integer. Setelah itu dalam programan ini saya juga menggunakan struct. Nah, struct yang saya beri dengan nama struct matkul. Nah, dalam struct ini memiliki kumpulan dari beberapa tipe data dan variabel. Nah, di dalam struct ini juga saya menggunakan pointer. Nah, saya menambahkan pointer berjumlah 2 yaitu di mana struct matkul memiliki pointer lanjut dan pointer kembali seperti itu. Nah, setelah itu di tipe data matkul ini juga dideklarasikan memiliki variabel kepala dan ekor yang nantinya sebagai penanda awal dan akhir suatu data seperti itu. Setelah itu di sini ada void init. Nah, ini fungsinya untuk merealisasikan bahwa ekor dan kepala bernilai 0. Jadi kepala dan ekor dimulai dari nilai 0 seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada in is empty. Nah, fungsi ini sebagai mengecek data. Nah, bila mana ekor bernilai 0, maka ia akan mereturn 1 atau yang berarti true. Bila tidak, maka ia akan mereturn 0 yang artinya false. Nah, setelah itu di sini adanya yang pertama saya menambahkan void depan. Nah, apa sih fungsi void depan? Nah, fungsi void depan di sini sebagai void yang nantinya akan menjadi penambahan data depan. Nah, di sini di data depan saya menambahkan dua tipe data yaitu char dan integer, di mana masing-masing tipe data memiliki variabel di sini. Nah, setelah itu di matkul sini saya realisasikan memiliki yang namanya tipe atau variabel penyimpanan sementara seperti itu. Nah, di bagian di sini akan dilakukan pengalokasian memori atau pengalokasian data untuk kode dan nama. Begitu juga untuk nilai dan SKS. Setelah itu di sini di isEmpty seperti saya bilang tadi, dia berfungsi untuk mengecek data. Nah, bila mana data tersebut bernilai endul atau belum terdapat data, maka dalam proses di sini ia akan berada di paling depan. Bila mana kondisinya sudah memiliki data, maka dia akan menggeser dan menjadikan data yang diinputkan menjadi yang terdepan seperti itu. Setelah itu, maka ia juga akan menampilkan data telah terinput dengan kode dan nama seperti ini. Nah, setelah itu yang kedua adanya void data belakang. Nah, void data belakang ini sama seperti void data depan, cuman yang membedakan adalah void data depan dia di sini dimulai oleh dimana tem itu penyimpanan akan melanjutkan sama dengan kepala. Sedangkan
di void database belakang dia dimulai dari ekor lanjut ke memori sementara atau yang saya berikan nama temp. Nah, di void data belakang ini fungsinya sama, yaitu menambahkan data, tapi data yang ditambahkan adalah data yang paling belakang. Dimana juga kondisinya sama bila mana SMT di sini pengecekan kondisi tidak memiliki data atau tidak terdapat data, maka dia akan langsung berada di depan. Sedangkan bila mana dia terdapat data, maka ia akan menggeserkan data yang belakang dan data yang baru ditambahkan ini akan menjadi data yang ke belakang dengan mengeprint atau menampilkan data telah terinput dengan kode, nama, dan karakter yang di sini yaitu data berhasil ditambah di belakang seperti itu. Setelah itu di sini juga ada namanya void hapus depan. Nah, void ini berfungsi untuk menghapus data paling depan, di mana matkul di sini memberikan atau membuat variabel sementara atau variabel del yang nantinya akan digunakan. Nah, di sini juga ada tipe data char untuk variabel d. Nah, fungsinya pada di sini adalah ketika kepala tidak sama dengan ekor, maka del sama dengan kepala. String d del menuju kode. Kepala sama dengan kepala menuju lanjut. Kepala menuju kembali sama dengan ekor. Ekor menuju lanjut sama dengan kepala, dan akan melakukan del ataupun penghapusan. Setelah itu, bila mana di sini ada juga kondisi else, yaitu string d del ke kode, kepala sama dengan 0, ekor sama dengan 0, maka akan menampilkan print data keberapa nantinya berhasil dihapus di depan seperti itu dengan memanggil variabel d di sini. Setelah itu ada juga yang digunakan untuk void hapus belakang, berfungsi untuk menghapus data inputan paling belakang. Nah, di sini juga sama, digunakan data variabel del dan char, tipe data char dengan variabel d, dimana dikondisikan bila mana del sama dengan ekor, string d del ke kode, ekor sama dengan ekor ke kembali, ekor ke lanjut sama dengan kepala ke kembali sama dengan ekor seperti itu. Nah, setelah itu di sini juga ada kondisi yaitu string d del menuju ke kode, kepala sama dengan 0, ekor juga sama dengan 0. Nah, maka dengan itu data sudah dinyatakan tidak memiliki nilai atau tidak memiliki data lagi, atau data bernilai 0 seperti itu, dan akan mengeprint kata data berhasil dihapus di belakang seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada void cari data, dimana matkul ini menambahkan variabel help dan cari. Di sini juga in menggunakan index, dimana help sama dengan kepala,
Nah, indeks ini sama dengan 1. Di mana kondisi yang pertama, bila mana data bila mana memiliki data, maka help ke kode akan cari sama dengan help dan akan menampilkan print dengan data kode keberapa dengan baris keberapa dengan mengambil data dari variabel cari dan indeks seperti itu. Nah, di sini juga ada perintah indeks plus plus yang nantinya akan terus berlanjut bila mana masih terdapat data di dalamnya. Di sini ada kondisi while di mana bila mana help tidak sama dengan ekor menuju ke lanjut, maka akan menampilkan data kode tidak ditemukan. Seperti itu. Selanjutnya ada void menampilkan jumlah. Nah, void menampilkan jumlah di sini ada matkul yang menambahkan variabel help juga. Di sini yang pertama help itu dideskripsikan sama dengan kepala. Di sini n sama dengan 0. Nah, bila mana data tidak terdapat nilai di dalamnya atau tidak terdapat data di dalamnya, maka akan menampilkan data masih kosong. Dan bila mana data tersebut berisi nilai atau terdapat data di dalamnya, maka akan menampilkan data atau jumlah datanya berapa, seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga void untuk menampilkan semua. Di sini void menampilkan semua ini berfungsi untuk menampilkan semua data yang ada atau semua data yang setelah diinputkan. Jadi di sini yang pertama matkul juga sama merealisasikan help sebagai variabel pembantu. Pertama, help ini direalisasikan sama dengan kepala. Nah, di sini n bernilai 1, di mana kondisi tidak sama dengan is empty tidak sama dengan 1, maka akan menampilkan perintah maaf data masih kosong dan memberikan atau mempersilahkan user untuk menambah data terlebih dahulu. Sedangkan bila mana kondisinya memiliki data, maka akan menampilkan data mata kuliah dengan mengeprint kode, nama, nilai, dan SKS yang diambil dari variabel kode, nama, nilai, dan SKS seperti itu. Nah, kemudian di sini ada void nilai min max, di mana matkul help matkul kembali merealisasikan help terbesar dan terkecil, yang dimana help sama dengan kepala, terbesar sama dengan help, dan terkecil sama dengan help. Setelah itu di if is empty ini dikondisikan bila mana tidak terdapat bila mana belum terdapat data, maka akan menampilkan print kata belum terdapat data, dan bila mana terdapat data, maka ia akan menampilkan data matkul terbesar. Nah, data matkul terbesar ini diambil dari help seperti itu. Nah, di sini ada kondisi bila mana tidak terdapat data, maka dia akan dicari ke data yang terbesar. Dan bila mana di terbesar tidak ada, maka dia akan mencarikan datanya di terkecil seperti itu. Jadi di mana di sini akan dipilah datanya untuk memasukkan terbesar dan terkecil kondisinya. Nah, di while di sini akan menampilkan data terbesar dan terkecil diambil dari variabel kode, nama, SKS, dan nilai seperti itu.
Nah, patokan di sini adalah nilai sebagai kondisi di mana nilai itu dapat dibilang sebagai nilai yang terbesar dan terkecil, seperti itu. Setelah itu di sini ada juga void lulus, di mana void lulus ini pertama merealisasikan integer sebagai nilai. Nah, matkul kembali merealisasikan help in jumlah sama dengan 0. Nah, help ini kembali pertama disamakan satu sama dengan kepala. Nah, printf di sini nilai minimal diambil dari data nilai, seperti itu. Nilai minimalnya diambil sesuai inputan user. Jadi berapa user yang akan nantinya menginputkan nilai di sini untuk minimal dari mata kuliahnya, seperti itu. Nah, bila mana data minimal tersebut bila mana terdapat atau nilai ini tidak terpenuhi nilai minimalnya, maka akan tampil data matkul yang tidak lulus seperti ini. Bila mana datanya semua data dapat memenuhi kondisi di sini nilai, maka akan menampilkan semua matkul lulus, seperti itu. Nah, di sini juga ada void rata-rata. Void rata-rata ini berfungsi untuk melakukan rata-rata nilai data dari masing-masing mata kuliah, seperti itu. Nah, void di sini pertama menambahkan juga help. Nah, setelah itu merealisasikan jumlah menjadi tipe data integer, n integer, dan float menjadi rata-rata. Saya tulis rata aja di sini karena saya menggunakan float di sini karena float adalah tipe data pecahan, seperti itu. Kemudian di sini jumlah atau help pertama terrealisasikan sama dengan kepala, jumlah dimulai dari 0 dan n dimulai dari 0, seperti itu. Maka jumlah sama dengan jumlah ditambah help, maka ke nilai n plus help sama dengan help ke arah lanjut, seperti itu. Sedangkan help tidak sama dengan ekor, maka dia akan terarah ke lanjut. Di sini dimana mencari rata sama dengan jumlah dibagi n, seperti itu. Nilai jumlah dibagi n, maka akan mengeprint atau menampilkan rata-rata jumlah nilai yang sudah diinputkan. Nah, jumlah nilai ini diambil dari variabel jumlah data diambil dari variabel n, dan rata-rata diambil dari variabel rata, seperti itu. Nah, itu di sini juga ada namanya void reset. Nah, void reset di sini dimana ya hampir sama, di sini menambahkan hapus tetapi dengan menaruh atau memberikan kondisi awal help itu sama dengan kepala, maka hapus sama dengan help sama dengan kepala, terarah ke lanjut dan akan menghapus, seperti itu. Sedangkan help terarah ke lanjut tidak sama dengan kepala, seperti itu. Nah, di sini kondisinya kepala adalah 0 dan ekor adalah 0 dengan mengeprint data telah terhapus, seperti itu. Jadi kondisi di sini bila mana terdapat data maka akan dihapus semua, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada juga void check SKS yang nantinya akan berfungsi sebagai cek suatu nilai data. Nah, cek SKS ini
Pertama, merealisasikan new SKS dengan tipe data integer. Setelah itu, new SKS lebih besar daripada 3. Do printf akan menampilkan bila mana data lebih besar daripada 3, maka akan menampilkan maaf rentang jumlah SKS salah, dan akan memberikan karakter atau kalimat masukkan jumlah SKS maksimal 3. Nah, di sini user akan diminta untuk melakukan inputan kembali SKS seperti itu. Setelah itu dengan menyimpan scanf ke new SKS. Setelah itu di sini sedangkan new SKS di sini bila mana bernilai sama dengan 3 atau sudah nilainya terpenuhi, maka data itu akan tersimpan seperti itu. Nah, selanjutnya ada void check kode cool. Nah, di sini berfungsi untuk mengecek kode kuliah di dalam data yang telah diinputkan user, di mana di sini char kode matkul merealisasikan variabel cari seperti itu. Nah, di sini pertama cari sama dengan kepala, mana bila mana data sudah ada, maka ia akan menampilkan kode kuliah sudah ada dan akan menyuruh user untuk memasukkan kode matkulnya kembali seperti itu. Bila mana di sini kondisinya sudah terpenuhi, kode data sudah tidak sama, maka program akan lanjut seperti itu nantinya. Nah, kemudian di sini ada void cek nilai maksimal dan minimum seperti itu. Atau di sini saya tulis void check min max. Saya realisasikan pertama nilainya memiliki tipe data integer seperti itu. Setelah itu di sini nilai lebih besar daripada 100. Maka ia akan menampilkan atau mengeprint data untuk input nilai salah satu rentang nilai dari 1 sampai 100. Nah, user akan kembali diminta untuk memasukkan nilai matkul bila mana nilai di sini kondisinya terpenuhi, yaitu nilai lebih besar daripada 100. Nah, bila mana sudah nilainya benar, maka akan menampilkan atau melanjutkan programnya seperti itu. Setelah itu di sini ada void else. Nah, void else ini berfungsi untuk menghapus mata kuliah yang dicari. Dengan ini di sini juga ada kondisi di mana bila mana terdapat data, maka ia akan mencari kepala di awal. Bila mana tidak ada, dia akan mencari di ekor atau di akhir. Dan bila mana sudah terdapat data, maka dia akan melanjutkan dengan menghapus data dan akan mengeprint data dengan kode mata kuliah yang diinputkan user sudah terhapus seperti itu, dan akan menyimpannya atau menggunakan variabel void yang telah saya cantumkan di sini sebelumnya. Setelah itu di sini adalah main. Nah, main di sini saya menambahkan beberapa variabel, yaitu variabel tidak lulus, menu, kirim, del, cari, dan poin. Nah, dengan memiliki tipe data masing-masingnya. Nah, setelah itu ini merupakan tampilan dari program yang nantinya akan ditampilkan bila program sudah dijalankan seperti itu. Nah, di sini adalah fungsinya
program Sweetcast yang nantinya akan memanggil beberapa void yang telah dibuat di bagian awal. Nah, setelah itu di case pertama yaitu dimana menambah data belakang. Di sini kita membuat print masuk data dan print kode kuliah untuk nantinya sang user untuk menginputkan sebuah data dan akan disimpan di gets di kode atau di sini juga akan melakukan yang namanya cek kode cool. Bila mana kode kuliah sama, maka program akan menampilkan perintah yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu perintah untuk melakukan perubahan kode program yang akan diinputkan seperti itu. Nah, setelah itu di sini juga di nama matkul juga memanggil void yang sudah ada di atas seperti itu. Maaf, bukan void, maksudnya variabel yang sudah direalisasikan atau dideskripsikan di atas seperti itu. Begitu juga di jumlah SKS matkul max 3 ini. Jadi di sini sudah diberikan kategori bila mana user menginputkan SKS, maka SKS itu maksimal adalah 3. Bila mana tidak, akan melakukan CSKS. Nah, begitu juga dengan matkul atau nilai matkul di sini. Nah, selanjutnya di sini akan memanggil void data belakang yang tadinya sudah dibuat. Nah, setelah itu di case 2 adalah melakukan tambah depan, dimana sama saja, cuman nanti di bedanya dia di sini di bagian terakhir akan memanggil void data depan. Setelah itu di case 3 ini berfungsi sebagai menghapus data depan. Nah, bila mana Anda menghapus data depan, maka akan bila mana tidak terdapat data terlebih dahulu, maka dia akan menampilkan maaf tidak terdapat data. Nah, bila mana kondisi itu terpenuhi, dalam artian terdapat data di dalam, maka akan menampilkan atau program akan menanyakan terlebih dahulu apakah Anda yakin akan menghapus data di depan. Bila mana user menginputkan ya, maka data akan dihapus. Bila mana tidak, program akan menampilkan atau mengeprint data gagal dihapus seperti itu. Nah, lalu di sini juga ada case 4 di mana di sini untuk menghapus data di belakang. Sama saja case 3 dan case 4. Cuman bedanya nanti di bagian di sini bila mana dia ingin menghapus belakang, maka memanggil void hapus belakang, dan bila mana ingin menghapus depan, maka ia memanggil voidnya hapus depan seperti itu. Nah, setelah case 4 ada case 5 juga. Di sini fungsinya adalah menghapus kode kuliah atau kode mata kuliah dengan dimana bila mana kondisi is empty ini tidak memiliki data atau belum terdapat data, maka ia akan menampilkan maaf tidak terdapat data. Bila mana terdapat data, maka akan melakukan atau user diminta untuk memasukkan kode mata kuliah yang ingin dihapus. Nah, bila mana sudah memasukkan kode, maka program akan menjalankan atau mengeprint apakah Anda yakin akan menghapus data. Bila user menjawab ya, maka data akan terhapus atau data akan bernilai 0 seperti itu, data yang dihapus seperti itu. Nah, bila mana user memilih tidak, maka data akan gagal dihapus atau program akan mengeprint data gagal dihapus seperti itu. Nah, di sini juga ada case 6, yaitu berfungsi untuk mencari
kode mata kuliah. Nah, di sini menambahkan saja yang void-nya, yaitu cari data dengan mengeprint pertama, masukkan kode mata kuliah. Setelah itu melakukan atau memanggil variabel cari untuk mencari sebuah kode mata kuliah seperti itu. Nah, di case 7 juga sama, di sini langsung memanggil void-nya, yaitu menampilkan jumlah. Di 8 juga sama, menampilkan semua, langsung memanggil fungsi void-nya yang sudah tadi dibuat di atas. Case 9 juga sama untuk nilai minimal dan maksimal. Nah, case 10 di sini berfungsi untuk melakukan atau menampilkan data yang lulus atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, bila mana data kosong, maka ia akan menampilkan data mata kuliah kosong. Nah, bila mana terdapat data, maka ia akan melakukan seleksi menurut dari void yang di atas, melakukan inputan user dari minimal nilai yang diberikan seperti itu, maka akan menampilkan data mata kuliah tidak lulus seperti itu dengan memasukkan batas nilai. Nah, kemudian ada juga case yang 11, yaitu melakukan rata-rata. Di sini di case 11 tinggal memanggil void rata-rata karena sudah di void-nya dideskripsikan atau diberikan perintah yang sudah benar seperti itu. Nah, di case 12 di sini bila mana tidak terdapat data, maka akan sama saja mengeprint maaf tidak dapat data. Bila mana Anda ingin mereset data di sini di case 12, maka ia akan menanyakan, bila mana Anda menjawab ya, maka program akan mereset data dengan memanggil void-nya. Bila mana tidak, maka data akan menampilkan atau mengeprint data gagal dihapus seperti itu. Nah, di sini juga ada case ke-13, yaitu untuk melakukan exit dari program. Nah, bila mana sudah exit, Anda memilih menu 13, maka akan menampilkan terima kasih telah menggunakan program ini. Nah, bila mana Anda tidak memasukkan sesuai dengan yang diinputkan, maka ia akan menampilkan maaf inputan tidak sesuai. Dan while ini data akan terulang sebelum Anda memilih menu 13 seperti itu. Nah, sekian yang saya dapat sampaikan tentang penjelasan program shortcode yang saya buat, dan selanjutnya saya akan menjelaskan menjelaskan jalannya suatu program yang telah saya buat. Nah, baik, di sini saya akan melakukan eksekusi dari program yang saya telah buat. Nah, pertama-tama saya akan melakukan yang namanya FMT, yang dimana di sini bila mana tidak terdapat data, maka akan menampilkan seperti berikut. Nah, misalkan saya akan menampilkan semua data, nah maka akan menampilkan di sini maaf data masih kosong dan dipersilahkan untuk menambahkan data terlebih dahulu seperti itu. Nah, saya juga akan di sini menggunakan dimana saya menggunakan fungsi defaultnya, saya menginput menu yang tidak ada di dalam tampilan tersebut. Nah, saya ketik saja di sini inputkan 14. Nah, maka dia akan menampilkan atau ngeprint maaf inputan tidak sesuai. Maka dari itu kita akan menambahkan. Nah, pertama saya akan menambahkan nilai 1. Nah, data pertama saya menggunakan kode 223 dengan nama SID 12. Itu di sini kita mencoba cek error yang ada di SKN matkul. Nah, di SKN matkul ini tertera maksimal adalah 3. Kita coba inputkan 4, maka inputan salah dan SKS meminta untuk user menginputkan kembali sehingga benar. Nah, di sini akan terulang terus, di mana kondisinya jika benar maka ia akan terhenti atau melanjutkan program. Di sini saya tambah 3. Nah,
di sini ada juga cek error untuk nilai mata kuliah. Bila mana nilai mata kuliahnya lebih dari 100, saya inputkan 101, maka dia akan menampilkan input nilai salah rentang nilai 1 sampai 100. Seperti itu. Masukkan nilai matkul, saya gunakan nilai 90. Seperti itu. Nah, di sini telah tampil bahwa data telah terinputkan dan data berhasil ditambahkan di belakang. Nah, kali ini saya akan mencoba fungsi dari menambahkan mata kuliah di belakang. Saya menggunakan kode 1245 dengan nama def 12. Setelah itu maksimalnya 3 dan nilainya saya gunakan 80. Nah, dengan ini data telah terinputkan dengan data 1245, data dengan nama def12 ditambahkan di belakang. Nah, apakah data dengan kode 1245 ini tampil di belakang? Kita lihat. Untuk itu kita harus memilih menu 8 untuk menampilkan semua. Nah, dan itu saja. Data belakang ini adalah def12. Nah, sekarang kita akan menginputkan data depan. Nah, pertama kita masukkan di sini kode mata kuliahnya. Setelah itu namanya adalah fair. 2, kita gunakan nilai di sini 70. Nah, sekarang kita kembali menginputkan 8 untuk melihat. Nah, betul saja. Di sini kita bisa lihat di bagian atas ini fair adalah mata kuliah yang paling atas, seperti itu. Nah, sekarang kita akan melakukan fungsi menu untuk menghapus data mata kuliah di depan. Nah, kita klik saja 3. Sebenarnya yang dihapus atau yang terhapus adalah fair. Ketika di sini ada pilihan, bila mana kita memilih tidak, maka penghapusan akan data yang dihapus maka gagal. Nah, seperti itu. Sekarang kita kembali ulang untuk melakukan menu 3. Nah, setelah itu kita melakukan melakukan dengan menjawab ya untuk melanjutkan program tersebut. Setelah itu data berhasil dihapus di depan dengan data 4615. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan melakukan kita tampilkan dulu terlebih dahulu di sini. Nah, dimana data fair itu telah hilang, dihapus. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menghapus data mata kuliah di belakang. Seharusnya menghapus data mata kuliah di belakang adalah def12. Maka dari itu kita coba masukkan menu 4 di sini. Nah, ini kita klik ya. Maka data di belakang berhasil dihapus. Setelah itu kita kembali menampilkan jumlah data adalah cuma 1. Setelah itu kita akan menggunakan fungsi 5, yaitu menghapus data dengan mata kuliah dengan kode. Nah, di sini saya akan menghapus mata kuliah dengan kode. Jadi tinggal satu data tersisa, yaitu data SID 12. Kita masukkan kodenya 123. Maka dari itu kita menjawab ya, dan kode SID 12 terhapus. Nah, kita akan bagaimana cara yang mengecek? Kita klik menu 8 untuk menampilkan semua data. Nah, jelas menu data di sini yang 8 tidak ada data. Setelah itu kita akan menggunakan menu 6, tetapi terlebih dahulu kita akan menambahkan data. Nah, data di sini tambahkan 3, namanya there, maksimal 2 dengan nilai 100. Nah, maka dari itu kita akan mencoba fungsi dari 6, menu 6. Nah, menu 6 di sini masukkan kode kuliah, kita masukkan 123. Nah, maka di sini akan mendeklarasikan bahwa data kode 123 berada di baris 1, seperti itu. Nah, setelah itu kita akan mencoba menu 7, yaitu menampilkan jumlah data mata kuliah. Nah, kita tampilkan saja menu 7, yaitu jumlah data mata kuliah kita 1. Setelah itu kita akan menampilkan semua data. Ya, seperti tadi semua data ini sudah mau
tampil. Nah, karena saya cuma menambahkan satu yang tadinya sudah dihapus, maka data yang tampil hanyalah satu. Nah, setelah itu kita akan mencoba fungsi dari 9, yaitu mencari nilai terbesar dan nilai terkecil. Maka dari itu kita harus menginputkan lagi satu data, yaitu saya di sini akan menambahkan data dengan nilai yang kecil. Kode matkul, nama matkul kita gunakan Dre. Setelah itu 3. Nah, di sini nilai saya tambahkan hanyalah 60, seperti itu. Nah, setelah itu kita akan mencoba menu dari 9, yaitu mencari nilai terbesar dan terkecil. Nah, bisa dilihat menu matkul terkecil yaitu 60, sedangkan dari matkul yang paling besar adalah 100. Nah, menu 9 ini sudah sudah berfungsi dengan baik. Kita gunakan menu 10 sekarang untuk menampilkan daftar mata kuliah yang tidak lulus. Nah, masukkan nilai batas nilai. Saya ingin menampilkan di mana data yang tidak lulus, maka batas nilai di sini saya gunakan 70. Nah, jadi maka data matkul yang tidak lulus adalah yang bernilai 60, yaitu Dre. Sedangkan nilai yang 100 dia akan lulus, seperti itu. Nah, setelah itu saya akan mencoba untuk menampilkan rata-rata dengan menu 11. Nah, menu 11 di sini rata-ratanya 80, di mana semua nilai dijumlahkan sesuai jumlah data dan akan dibagi menjadi rata-rata, seperti itu. Setelah itu saya akan mencoba menu 12, yaitu mereset data. Saya jawab ya. Nah, itu saja data telah terhapus. Coba kita cek untuk menampilkan. Di sini data kosong, yaitu dimana perintah keluar silahkan menambah data terlebih dahulu. Setelah itu kita pilih sekarang menu 13 untuk keluar. Nah, sekian dari eksekusi program yang saya dapat jelaskan. Bila mana masih ada kekurangan, saya meminta maaf dan saya mohon untuk memberikan kritik yang membangun nantinya. Nah, saya tutup video ini dengan saya menghaturkan Pramu Santi. Om Santi Santi Santi.